juga. Aku pikir aja. Pak, tadi kan udah ngomong. Besok kita periksa sama mereka di kelurahan. Iya. Iya, besok kita ke sana. Ya udah gitu aja, Pak. Ini kita mau tutup. Pak, saya dulu ya, Pak ya. Kita mau tutup. Mas aku minta ya, sejam lagi bisa nggak? Ngomong baik-baik sama abang, ngomong baik-baik sama abang. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, sudah beberapa hari saya tidak menyapa Bapak Ibu semua, tidak bikin video dikarenakan kesibukan. Kita ada melakukan pembinaan terhadap para petobat baru, jiwa-jiwa baru. Kalau kata saudara kita dari seberang itu, dari RT 0666, adalah murtadin baru. Kita sengaja tidak ekspos Bapak Ibu menyangkut beberapa hal, dan di balik itu semua agar para petobat baru yang sudah kita bina dan lagi pembinaan, mereka bisa dengan mudah melakukan penginjilan, memberitakan Injil dari kalangan mereka, dari keluarga maupun dari orang-orang di sekitar mereka Bapak Ibu, tanpa dicurigai dan tanpa ada orang yang kenal kalau mereka sudah percaya kepada Yesus. Nah inilah tujuan kita, kenapa kita tidak ekspos. Di samping itu juga kita tidak ekspos agar dari RT 0666 tidak membuli para petobat baru Bapak Ibu. Begitu juga dengan lingkungan, mereka tidak dibuli. Biarlah Tuhan yang mengenal mereka, orang di sekitar tidak mengenal. Sama dengan saya ketika saya awal bertobat dulu Bapak Ibu, tidak ada orang yang kenal saya. Kapan saya diketahui oleh khalayak ramai, oleh publik? Ketika zamannya COVID. Begitu COVID, saya tidak bisa pelayanan kemana-mana, khususnya di pedalaman Bapak Ibu, saya tidak bisa pergi. Akhirnya saya ambil bagian di media sosial, itu pun karena beberapa teman yang mendorong saya untuk tampil di media sosial. Nah saudaraku, dalam beberapa hari ini kita melihat bagaimana kejadian terulang lagi dan lagi mengenai larangan ibadah. Ada banyak komentar dari pihak kita. Kalau saya ingin komentar berbeda dengan yang lain Bapak Ibu, kenapa mereka bisa melakukan hal semacam itu? Itu dikarenakan ajaran saudara. Ajaran mereka membuat mereka harus melakukan hal yang tidak mestinya dilakukan. Maka tidak salah, maka tidak heran ketika kita melihat ada banyak sekali larangan gereja. Kenapa gereja dilarang? Ketika kita melakukan ibadah, mereka larang. Kita merayakan Natal, mereka larang. Ada banyak faktor yang membuat mereka sehingga mereka harus melarang kita beribadah, melarang izin rumah ibadah selain agama mereka Bapak Ibu. Ini memang ajaran. Lalu timbul pertanyaan Bang Pendi, kenapa tidak semua orang Islam berpikiran seperti itu? Itu dikarenakan Bapak Ibu, teman-teman yang tidak mau ikut arus, mereka punya hati nurani. Mereka memakai hati nuraninya. Nah, kalau kita melihat orang-orang yang tidak memakai hati nurani, maka orang itu tidak senang ketika ada rumah ibadah lain. Itu yang pertama saudara. Karena ajaran, lalu karena tidak memakai hati nurani. Kalau ada orang yang memakai hati nurani, maka orang itu tidak akan mau tahu dengan rumah ibadah lain. Kenapa? Karena lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu dan agamaku bagiku. Ketika seseorang menyadari agamaku bagiku, agamamu bagimu, punya kitab masing-masing, punya agama masing-masing, dan berjalan di rel masing-masing, maka orang itu tidak akan ambil pusing dengan kehadiran agama lain di tengah-tengah mereka, dengan hadirnya rumah ibadah lain di tengah-tengah mereka. Tetapi ketika hati nurani tidak dipakai, mengedepankan ajaran, maka apa yang mereka dengar daripada pihak ustadz, maka harus mereka lakukan. Kalau tidak Bapak Ibu, mereka dihantui dengan rasa berdosa. Beberapa hari yang lalu
beredar video. Bagaimana kita melihat Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad ketika ditanyakan oleh jamaahnya. Lalu Ustadz Abdul Somad menjawab, apabila ada pemerintah yang memberikan izin rumah ibadah umat lain, agama lain, maka pemerintah tersebut akan mengalir dosa jariah. Apa itu dosa jariah, Bang Effendi? Dosa jariah itu adalah dosa yang terus-terusan mengalir sampai kapanpun, bahkan ketika orang itu meninggal, dosa jariah itu akan mengalir sampai orang tersebut berada di dalam kubur. Ini iman kepercayaan saudara kita dari seberang. Dan itu diajarkan oleh Ustadz Abdul Somad di dalam sebuah ceramah beliau ketika beliau menjawab dari salah satu jamaahnya, Bapak Ibu. Maka tidak lama setelah beredarnya video Ustadz Abdul Somad, kejadianlah di Lampung, saudara. Ya, kejadian di Lampung. Bahkan sebelumnya ada banyak sekali kita melihat oknum-oknum tertentu melarang ibadah umat Kristen ataupun umat lain, mengganggu, bahkan bangunan diganggu, bangunan gereja. Bahkan ada pemerintah yang sampai hari ini tidak mengeluarkan izin terbitnya pembangunan gereja, jalannya pembangunan gereja. Tidak akan dikeluarkan izin, Bapak Ibu. Ini kenapa? Apakah mereka salah? Mereka tidak salah karena mereka mentaati ajaran agamanya. Sama saya dulu, Bapak Ibu. Saya dulu benci sekali dengan orang Kristen, benci sekali dengan ajaran selain di luar ajaran agama yang saya imani. Nah, karena itu yang saya tahu. Begitu saya mengenal Injil, saya percaya kepada Injil, maka cahaya ilahi itu masuk dalam hati dan pikiran saya. Dan seketika itu juga cahaya ilahi menerangi hati dan pikiran saya dan menerangi langkah saya, menerangi jalan saya, Bapak Ibu. Sehingga saya tidak mau tahu ada agama lain di sekitar saya hidup di tengah-tengah mereka. Dimanapun saya berada, kemanapun saya pergi, saya selalu memposisikan diri saya bagaimana saya menjadi berkat bagi mereka, dan bagaimana caranya saya bisa melakukan penginjilan, menceritakan tentang Injil kepada mereka, berbagi kasih dengan mereka, bersaksi tentang Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Sebelumnya tidak mungkin, Bapak Ibu, dan saya tidak mau ketika melihat ada gereja di tengah-tengah kampung muslim. Saya marah sekali. Nah, tapi sekarang, Bapak Ibu, berbeda pola pikirnya. Maka kalau kita sayang sama mereka, ayo kita injili mereka, saudara. Kita harus injili mereka. Lalu ada pihak dari RT 0666 mengatakan bahwa dia menggoreng isu itu semua dikarenakan para apologet, dikarenakan para penginjil. Ini salah besar. Sebelum para penginjil itu muncul di media sosial, para apologet muncul di medsos, pelarangan gereja, gangguan terhadap rumah ibadah itu sudah mulai ada, sudah duluan ada. Sebelum kita para apologet, para penginjil hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di media sosial, maka oknum-oknum yang melarang pembangunan gereja, yang mengganggu rumah ibadah itu sudah duluan ada. Bahkan hampir setiap tahun terjadi hal yang tidak kita inginkan. Ada orang yang meletupkan dirinya di sebuah gereja. Nah, itu sebelum para apologet hadir di tengah-tengah masyarakat lewat media sosial. Nah, jadi ada oknum-oknum tertentu dari pihak 0666, Bapak Ibu, mencoba menggoreng opini. Bahkan dia meminta supaya para pendeta, para hamba Tuhan untuk memperhentikan para apologet di media sosial. Ini kan kacau sekali. Dia tidak melihat bagaimana pihak-pihak dari golongan dia yang selalu menyerang iman kekristenan, mencemooh, mencaci maki, dan mengolok-ngolok iman kekristenan. Sekali lagi, Bapak Ibu, ini semua terjadi itu karena ajaran. Lalu pertanyaannya seperti saya bilang tadi, Bang Pendi, ada banyak saudara-saudara kita dari umat Islam yang tidak risih dengan hadirnya rumah ibadah agama lain, yang tidak risih dengan
umat Kristen ataupun umat agama lain. Itu dikarenakan Bapak Ibu, teman-teman kita yang seperti itu, mereka mengedepankan hati nurani. Tapi apabila mereka tidak mengedepankan hati nurani, maka semua apa yang tidak mungkin itu bisa mungkin, saudaraku. Maka kita mulai hari ini jangan salahkan mereka. Jadi salahkan diri kita karena kita tidak memberitakan Injil kepada mereka. Hati, pikiran mereka terbuka ketika mereka tahu akan Injil. Setidaknya mereka tahu saja Bapak Ibu. Mereka tahu tentang Injil, mereka akan terbuka. Apalagi ditambah mereka menerima Injil. Lebih hebat lagi saudaraku. Saya mengajak kita semuanya untuk melakukan penginjilan, memberitakan Injil, bersaksi who is the Jesus man huwa Yesua kepada mereka yang tinggal dalam kegelapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesua Hamasiah Warwah Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam pemasaran saudara. Terima kasih.